Sudah bisa dimulai ya Pak Bu? Masya Allah. Alhamdulillah aman. Beberapa tempat saya ceramah itu kekeringan. Alhamdulillah ini banjir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saja sing belakang ibu-ibu agak rada ngantuk ya Bu ya? Ini sudah dicepai apa ini kopi sudah datang belum kopinya Bu? Oh, Ustaz Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa khalilana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perjumpakan dengan orang-orang salih dan salihah dengan wajah-wajah yang ngantuk. Halo Pak, ngantuk Pak? Enggak ya? Masya Allah, dengan wajah-wajah yang semangat ya, wajah-wajah yang penuh dengan pahala insyaallah. Allahumma amin. Bersyukur sekali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa ya salat Isya, tarawih serta kemudian talabul ilmi belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semuanya, dan tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Dalam rangka yatadarasunahu fima bainahum, saling mengingatkan, saling memberikan wejangan, saling dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bagi mereka sebuah sakinah, yaitu ketenangan. Bapak Ibu tenang boten? Oh iya, baik bahasa Indonesia aja lah. Tenang tidak? Tenang ya. Bagaimana nggak tenang coba? Salat Isya sudah, ya salat tarawih sudah, ya kajian dicepai, ada kuenya, ya ada cemilannya, ada kopinya, gimana nggak tenang juga? Ya, artinya ini nilai plusnya, plus gitu Bu ya. Masya Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala turunkan di hatinya sebuah ketenangan. Pak Bu, betapa banyak ya saudara kita atau orang-orang di luar sana mencari ketenangan itu berbagai macam. Ada yang kemudian mencari ketenangan di kafe-kafe. Naudzubillah, ada yang mencari ketenangan di bar-bar. Astagfirullah. Ada yang mencari ketenangan di berbagai tempat. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di majelis ilmu. Apakah cukup dengan sakinah toh dan ketenangan? Tidak. Tambah lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala liputi hamba-hamba Allah yang duduk di majelis ilmu seperti ini dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi coba? Ya. Kira-kira kita ketika dalam keluarga sajalah ya disayangi oleh orang tua kita, senang nggak Pak Bu?
Bangga, luar biasa, Masya Allah. Nah, ini yang menyayangi kita bukan makhluk, tapi Al-Khaliq, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nyayangin hamba-hamba Allah yang duduk-duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini. Subhanallah. Nah, selesai? Belum, masih banyak. Nah, wa haffathumul malaika, dan para malaikat ini ikut nimbrung hadir. Hanya saja kita nggak bisa melihatnya, karena ya para malaikat ini merupakan makhluk ghaib. Nu'minu biha, kita mengimani saja. Ya, dalam redaksi hadis yang lain, ridhan bima yasna', para malaikat ini ridha, ya, senang dengan hamba-hamba Allah yang duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini. Yang paling istimewa adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan hamba-hamba Allah yang duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, fulan, fulana, itu ya Allah bangga-banggakan di hadapan siapa? Di hadapan makhluk langit, yaitu para malaikat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kalau seandainya ada di sini Pak Bupati atau siapa begitulah, Fulan ini Masya Allah, ya, perjuangannya luar biasa, Pak Fulan itu begini hebat dan seterusnya, kira-kira bangga nggak? Seneng lah, luar biasa. Walillahil mathalul a'la. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut-nyebut langsung si fulan, si fulan, si fulana, ya, duduk di majelis-majelis ilmu dalam rangka belajar. Maka hadhihi ni'matun ma ba'daha ni'mah, kenikmatan yang sudah di puncak yang luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita menjadi pribadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Ada seorang tabi'in yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalilin, ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hamba yang sedikit. Ditanya sama sahabat yang lainnya, falima da'auta dzalik, kenapa engkau berdoa dengan lafal yang demikian? Kemudian dikatakan, alam yaqulillahu tabaraka wa ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini merupakan malam yang spesial, Masya Allah. Malam yang dimana saya melihat wajah-wajah penuh dengan semangat untuk belajar, wajah-wajah dimana betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Baqarah tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Sepakat kita semua bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Pak Bu, Al-Quran turun itu ada dua marhalah, atau ada dua fase, ya. Al-Quran yang mulia ini, yang agung ini, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua fase, dua masa. Fase yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke langit dunia. Ini yang kemudian Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian Allah juga sampaikan, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dalam Al-Qadar Allah katakan, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini jumlatan wahidah, ya, semuanya Al-Quran, ya, satu bentuk atau satu sekaligus. Begitu pula di kalimat atau ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan jumlah wahidah atau sekaligus. Adapun kemudian, ya, malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa munajjaman atau mufarraqan atau terpisah-pisah. Ya, itu ya selain itu, ya, kadang ada momen-momen tertentu, atau kadang misalkan para sahabat ini, contoh
terkait dengan misalkan ayat apa? Khamr, terkait dengan khamr, ada sebab tertentu ya di mana Umar radhiyallahu taala anhu gelisah melihat sahabat-sahabat ini mau sholat sakau dulu aku. Jadi waktu itu ya perintah khamr ini, ayat yang terkait dengan khamr ini tidak turun langsung sekaligus brek, itu enggak. Ya, jadi mufarraqan, terpisah-pisah. Ini untuk langsung para sahabatnya langsung diaplikasikan, ini terpisah-pisah. Pertama Umar bin Khattab menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah tidak ada ayat yang melarang para sahabat dari minum khamr?" Rasul belum jawabnya karena memang belum ada wahyu. Sehingga kemudian turunlah ayat untuk fase yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat kemudian bertanya-tanya tentang khamr dan perjudian. Ini di surah Al-Baqarah, fase yang pertama. Fase kemudian turun lagi, masih ini para sahabat ya, para sahabat sebelum sholat sakau dulu, kan gitu, minum khamr dulu. Nah kemudian turunlah kemudian ayat lagi ya, la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah engkau mendekati salat dalam keadaan mabok. Nah, jadi tidak turun langsung. Baru kemudian ayat berikutnya lagi ya terkait dengan pelarangan minum khamr, perjudian, ya maisir, perjudian dan segala macam. Kemudian di ayat terakhirnya, fahal antum muntahun, apakah kalian semua sudah selesai semua? Kata Umar bin Khattab, intahaina, sudah, kami semua sudah selesai. Ini ada 3 fase atau 3 kali, jadi tidak sekaligus. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya, seperti ayat tentang hijab, untuk ibu-ibu. Ya, di surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala katakan, ini pertama juga sebab dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa Umar bin Khattab melihat agak risih istri-istri Nabi waktu itu karena belum turun ayat terkait dengan hijab, masih sebagian para sahabiat memang nggak pakai hijab, kan begitu. Nah kemudian Umar bin Khattab risih, ini istri Nabi nggak pakai hijab. Tanya, ya Rasulullah, apakah tidak ada ayat yang menyuruh para wanita untuk memakai jilbab? Turunlah kemudian surat Al-Ahzab yang bunyinya, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya wahai nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, kemudian kepada putri-putrimu dan juga seluruh ummahatul muslimin atau seluruh wanita-wanita muslim untuk menjulurkan jilbabnya. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran, fase yang pertama adalah tadi Al-Quran turun jumlah wahidah atau sekaligus, itu di langit dunia. Kemudian baru ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mufarraqan ya atau munajjaman, terpisah-pisah. Nanti ada masa begini, mungkin ada sebab seperti ini, atau tidak ada sebab sama sekali Allah turunkan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian orang bertanya-tanya, Ustaz, tanggal berapa sih Al-Quran turun? Betul? Ini banyak sekali, hampir setiap Ramadan ini soal ini, pertanyaan ini terulang berkali-kali, dimanapun, kapanpun, siapapun, kayak nggak ada habisnya. Fase-fase itu terus terjadi. Ya, memang kalau kita mau melihat dari sejarah, ada sebagian ahli sejarah itu mengatakan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 18. Ada yang mengatakan pada 17, ada yang mengatakan pada 20, ada bervariasi sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan kami turunkan Al-Qur'an itu jumlah wahidah, seluruhnya maksudnya itu pada malam Lailatul Qadar, berarti pada malam-malam ganjil. Begitu. Adapun kemudian terkait malam 17, 18 dan seterusnya, mungkin itu pas lagi wallahu alam. Ya, wallahu alam pengambilnya dari mana, tapi itu mungkin ada sebabnya. Tapi yang jelas kita mengambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kapan? Mungkin tanggal 21, mungkin tanggal 23, mungkin tanggal 25, malam-malam ganjil, bahkan mungkin juga di malam-malam genap. Nah, jadi begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Baik, terkait dengan turunnya Al-Qur'an, ya, apakah tanggal 18, 17, 16 atau 10 atau berapa? Ya, apakah itu kemudian penting untuk kita cari tanggalnya? Menurut saya nggak begitu penting. Tapi bagaimana hikmah dari kemudian Allah turunkan Al-Quran tersebut kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wes kayaknya ini ceramahnya agak tegang loh. Wes monggo dimakan dulu sambil ini dulu, ya. Oh iya, ini kayak sengaja ini. Ya, kalau ceramah-ceramah tuh biasanya dikasih yang banyak gitu kan. Kayak dipamerin ke ustadznya saat. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, para ulama menyebutkan di berbagai kitab-kitabnya beliau, ya, di antara fawaid atau hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini mufarraqan atau munajjaman atau terpisah-pisah, enggak sekaligus, ya, untuk umatnya langsung. Itu yang pertama di antaranya adalah tathbitul qulub, yaitu untuk menguatkan hati. Kita nggak jauh-jauh, sebelum lebih jauh ke sana, ya. Dalam rumah sajalah, dalam rumah saja. Biasanya suami ini dengan backgroundnya masing-masing, mungkin yang dari pondok, mungkin dari kuliah, mungkin segala macam. Ketika menikah, dia sudah punya prinsip atau kaidah-kaidah dalam hidupnya, betul tidak? Biasanya seperti itu. Nah, ketika mungkin menikah, background istrinya mungkin orang berbeda, ya, visi misinya mungkin berbeda dan seterusnya. Ketika kemudian diterapkan sekaligus, kira-kira kontraksi nggak? Kontraksi nggak Pak Bu? Kontraksi lah pasti. Maka kemudian pelan-pelan, oh ini seperti ini, bukan diturunkan, diberikan, disampaikan sedikit, sedikit, kan begitu. Jadi nggak sekaligus langsung itu nanti akan patah. Begitu pula di sini. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk umatnya, untuk hamba-hambanya ini tidak sekaligus langsung sekaligus diturunkan langsung, enggak. Nah, hikmahnya begini. Kalau kita lihat Al-Kutubus Samawiyatul Ukhra As-Sabiqah, kitab-kitab samawiyah yang lalu-lalu sebelumnya, itu diturunkan sekaligus, Pak Bu. Diturunkan sekaligus. Beda dengan Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Enggak sekaligus. Ya tadi hikmahnya untuk menguatkan iman para kaum muslimin. Kita pun demikian. Para sahabat apalagi yang waktu itu fase jahiliyah luar biasa, ya, di mana anak perempuan yang lahir itu enggak berguna langsung dikubur, di mana di sana ada namanya poliandri, ya, artinya apa? Satu wanita 10 laki-laki atau bahkan dan seterusnya. Ya, betul-betul zaman jahiliyah banget, riba kacau luar biasa, khamr luar biasa. Nah, ketika kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung Al-Qur'an sekaligus untuk umatnya waktu itu, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sekaligus, ini pun nanti akan terjadi kontraksi. Ya, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan itu bertahap. Kan begitu, bertahap. Sama dengan kurikulum sekolah juga. Ini Pak Guru, Bu Guru ada ya? Nah, di sekolah pun demikian. Kelas 1, apakah sama dengan pelajaran kelas 2, 3, atau semua kurikulum jadiin satu di kelas 1 semua? Enggak. Bertahap, ya. Belajar dulu, ya, ABCD, naik lagi, mengeja, naik lagi, terus seperti itu terus. Wah, kata. Jadi itulah kemudian hikmah dari Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, di antaranya adalah, ya, untuk menguatkan hati, menyiapkan hati, ya, menyiapkan hati umat waktu itu. Kemudian di antara hikmah yang kedua adalah taisirul hifzi, memudahkan untuk dihafal. Halo Pak Bu? Nek tak coba hari ini, malam ini buka Al-Quran. Ya, hafalkan langsung surat An-Naml. Oh, aduh, garuk-garuk kepala. Ya, subhanallah.
Dahulu saja para sahabat yang waktu itu belum mengandalkan tulisan, belum. Ya, karena memang liquwwati dzakiratihim, karena kuatnya ingatan para sahabat waktu itu. Jadi kemudian belum dibutuhkan namanya tulisan-tulisan itu, belum. Karena begitu ayat turun langsung dihafal, ayat turun langsung dihafal, itu cepat. Itu pun kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan terpisah-pisah atau bertahap. Apalagi kita, Pak Bu, yang hafalannya sudah 1 juz ngacung. Masya Allah. Ya kan? Nah, kalau saat ini kita coba hari ini kita paksa, buka misalkan, buka juz berapa? Juz 20, ngafal. 1 halaman sampai berapa hari? Ya, berapa jam? Seminggu. Nah, itulah kemudian hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya turunkan Al-Qur'an secara bertahap. Bahkan jangankan turunnya, ketika sudah dihafal sekalipun diminta untuk membaca saat sholat, itu untuk membaca surat-surat yang mudah saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari kalian ayat-ayat atau surat-surat yang mudah. Jadi enggak takalluf. Contoh, baru mungkin menghafal Al-Baqarah, dapat 1 lembar misalkan. Besok tarawih lah, ya kan? Mau tampil, buka surat Surat At-Taubah. Kan gitu. Ben ketok nek hafal Quran. Takalluf, ya, dibuat-buat, berlebih-lebihan. Kira-kira nyusahin diri nggak, Pak? Nyusahin diri. Sudahlah, memang surat-surat yang dihafal mana, ya, kemudian yang mudah untuk dibaca itu, ya sudah, baca saja. Tapi bukan berarti juga kayak pas lagi tarawih di masjid-masjid sebelah itu, ya, Allahu Akbar, dolin, amin. Bos, ini kayak balapan. Saya tanya Pak Bu, sah nggak sholatnya? Ini serius, ini pertanyaan serius, ringan tapi serius. Sholat yang seperti itu sah tidak? Nggak sah. 1, di mana rukunnya? Ya, rukun khusyuknya. Dari khusyuknya, rukun sholatnya nggak masuk. Kemudian Al-Fatihahnya masuk nggak? Nggak masuk. Bukan sholat ini kayak gini Pak Bu, ya Allah, miris. Bukan malah berbangga, tapi malah sedih sebenarnya. Kan begitu. Jadi orang sholat malah kemudian ini kayak bukan orang sholat, ini kayak mainan, gitu loh. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya, yang pertama untuk menguatkan hati, untuk menyiapkan hati para umatnya ini bahwa di sana ada syariah yang begitu banyak, perlahan, sedikit demi sedikit, step by step. Kemudian juga untuk memudahkan menghafal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga dianjurkan untuk panjenengan semuanya, ya, berlatihlah untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi jangan sampai mungkin tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak mau belajar. Ya, ini masalah. Ini lebih jauh lagi nih. Bapak Ibu, membaca Al-Qur'an wajib tidak? Sudah ini. Baik, 5 menit lagi lah, 5 menit. Siap, 5 menit. Ini kayak kode ini. Diamnya ini bukan tanda baik ini. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya, dengan makharijul huruf yang pas, dengan hukum-hukum yang pas, wajib tidak? Wajib. Sepakat? Sepakat. Tanggung jawab loh. Ya, tanggung jawab dengan omongannya. Naam. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim man lam yujawwid al-Qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya itu wajib. Siapa yang baca Al-Qur'an tidak dengan tajwidnya maka dia berdosa. Loh kenapa? Karena Allah turunkan kepada kita semuanya Al-Qur'an itu sepaket dengan tajwidnya, wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitu pula sampai kepada kita juga dengan tajwidnya. Adapun penamaannya sudah itu nanti biar para ustadz, para guru-guruan yang biar tahu istilah mat ini, mat itu dan seterusnya.
Tapi membaca praktek langsung baca Al-Quran dengan baik dan benar adalah sebuah kewajiban bidun istitsna, tanpa terkecuali. Kemudian kita sama-sama tahu membaca Al-Quran ini adalah sebuah kewajiban. Maka, aduh Pak Ustadz, ini sekarang saya ini belum bisa baca Quran Pak Ustadz. Dosa terus berarti toh? Oh, tanggung jawab. Ya. Baik, kalau sudah tahu seperti itu, kira-kira, ini pertanyaan, simple. Bapak Ibu kalau sakit kepala, tidur saja atau berusaha nyari obat? Badan nggak enak, nggak karuan, masuk angin, diam saja atau berusaha nyari obat? Tamam, sepakat. Begitu pula dengan Quran kita hari ini, kita sama-sama tahu bahwa bacaan saya itu sakit, gitu loh. Ya, bacaan saya sakit, artinya belum fasih, masih terbata-bata, masih kacau, masih nggak karuan. Apa iya mau didiamkan saja? Halo? Enggak. Berarti nyari obat. Obatnya kemana? Obatnya belajar Quran. Pak Ustadz, malu saya langsung belajar Quran seperti itu, terbata-bata, susah dan seterusnya. Ya sudah. Kalau emang susah seperti itu, pakailah yang mudah-mudah saja, Iqra' atau apalagi ya buku-buku untuk belajar Al-Quran. Pak Bu, membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Maka wasilah untuk sampai kepada Quran juga wajib. Apa kata para ulama? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib ini tidak akan tercapai, tidak akan terpenuhi kecuali dengan wasilah ini. Maka wasilah ini menjadi wajib. Panjenengan sholat menggunakan karpet, ya. Pertama, hukum sholat, kemudian meluruskan shaf, wajib atau tidak? Wajib. Dulu para sahabat saat meluruskan sholatnya, ya shafnya itu menggunakan pedang. Oh, nek pas kena ngirung yo lumayan. Gitu. Nah, hari ini alhamdulillah aman, ya. Kemudian alhamdulillah sudah ada karpet. Maka karpet ini juga demi meluruskan shaf-shafnya menjadi wajib. Kenapa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah ini memiliki hukum, ya, yang sama tentang tujuannya. Tujuannya supaya softnya itu lempeng, tujuannya supaya kemudian bacaan kita lancar. Maka wasilah untuk mencapai ke sana itu menjadi wajib. Tapi kalau seandainya wasilah yang mudah-mudah ini pun ditinggalkan, maka juga tanggung jawab. Nah iya loh, kan gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sudah mufarraqan, sudah terpisah-pisah masanya, gitu kan? Enggak sekaligus untuk umatnya. Apa iya yang seperti ini kita juga enggak mau mempelajarinya? Al-Qur'an hari ini sudah di hadapan kita, mudah. Yang mungkin enggak punya Al-Qur'an langsung tinggal download di HP. Kurang apa coba? Yang jauh berat bahwa Al-Qur'an sudah ada di sini. Ya, pertanyaannya, lebih sering buka Quran atau buka WA? Allah. Lebih sering buka Quran atau buka TikTok? Allah musta'an. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menjadi PR untuk kita semua, saya dan Bapak Ibu semuanya, supaya ini loh Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk hamba-hambanya, ya, supaya menguatkan iman, supaya mudah dihafal, supaya mudah dibaca, supaya mudah ditadabburi per ayatnya, per kalimatnya, per hurufnya. Jadi kemudian tidak ada lagi celah untuk aku nggak maulah belajar Quran, aku udah capek, aku wis tua, saya sudah tua, tinggal nunggu. Nggak begitu. Justru ya, waktu-waktu kita yang sedikit ini, umur kita yang sedikit ini, kita manfaatkan supaya umur kita ini berkah. Paling banyak berapa tahun di sini, Pak? 70 tahun ada? Oh, orang pada gelem ngaku iki, cak-cak. Nah, jadi begitu. Ya. Masih pada ngaku 17 plus ini. Plusnya banyak banget tapi. Nah, jadi begitu Bapak sekalian, ya, sebagai khitaman, sebagai penutup, ya, bahwa
Bapak Ibu, ya, ini Al-Qur'an saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah ciptakan kita, Allah kasih nafas kita, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk kita sebagai dusturul hayah, untuk apa namanya, pedoman hidup. Kalau seandainya kita nggak pernah sama sekali membacanya, nggak pernah sama sekali mentadaburinya, bagaimana kemudian kita tahu pedoman hidup kita? Terakhir, Bapak Ibu, jika kita pengen dibuka hikmah-hikmah dari Al-Quran, dekatlah dengan Al-Quran. Jika ingin dibukakan sebanyak mungkin, ya, hikmah-hikmah dalam Al-Quran, ya, ukurannya adalah seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka rahasia-rahasia yang terkandung, yang tersimpan dalam Al-Quran, Allah akan bukakan selebar-lebarnya. Allah akan bukakan rahasia itu seluas-luasnya untuk hamba-hamba Allah siapapun itu tanpa terkecuali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup Pak U ya? Sudah malam juga kan? Kalaupun ada satu boleh, kalaupun ada satu saja. Alhamdulillah aman. Silahkan diminum kopinya dengan tangan kanan dan basmalah, jangan lupa. Soalnya ngerti Pak Eneng sih pakai tangan kiri. Nah, oh ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, ya, tidak ada celaan bagi orang yang sedang belajar, nggak ada celaan sama sekali. Makanya kemudian Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, al-mahiru bil Quran wa huwa hafidhun bihi. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, bacaannya bagus, hafalannya bagus, tadaburnya bagus, ilmu tentang Qurannya bagus. Naam, kata Rasulullah, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan dibangkitkan kelak bersama para malaikat yang mulia. Jangankan besok pas suatu di akhirat, bahkan semasa hidup sekalipun, saat dia bersama Quran terus, para malaikat pun akan membersamai dia. Inilah kemudian yang saya sampaikan pas pertemuan yang sebelumnya, segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu mulia semuanya, ya. Di mana malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat Jibril, mulia. Di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad mulia. Di mana Al-Quran diturunkan untuk umatnya mulia. Di mana Allah turunkan Al-Quran di bulan bulan Ramadan mulia. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Orang yang menghafal Al-Quran, rumah yang dibacakan Al-Quran, tempat yang dikaji Al-Quran, semuanya menjadi mulia. Nah, kemudian ini al-mahir bil Quran wa huwa hafidhun bihi ma'as safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta, lafalnya sangel, susah, sama, wa huwa yatata'ta, dan dia merasa kesusahan, falahu ajra wa huwa syaqun alaihi, dan dia merasa betul-betul susah tapi terus berupaya, na'am, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya apa? Mungkin Bapak Ibu sibuk bekerja, ya, ngantor, ada yang kemana-mana dan seterusnya lah, ngurus anak segala macam, tapi kemudian dia masih ada waktu untuk belajar. Inilah la yudhammu alaih, dia tidak dicela. Yang dicela itu betul-betul
pure, tidak pernah belajar sama sekali. Padahal ustadznya ada, halaqah di Qur'annya ada, ustadznya ada, tapi dianggurkan, dosa itu. Ustadznya sudah ngajak Qur'an, belajar Qur'an, tapi nggak mau, tanggung. Kan begitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk belajar Quran itu Masya Allah banyak sekali, apalagi di Bandar Lampung ini. Panjenengan nyari guru Quran gampang. Ya, beda kalau di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, ustaz tuh nggak ada yang mau. Nah, beda sama di kota-kota, Pak. Ya, sabrek ya. Ustaz-ustaz yang hafid yang ini banyak sekali, tapi masih nggak mau belajar Quran. Wes sudah ngalamat. Bukan alamat-alamat. Gitu ya. Sudah. Artinya begitu. Pak ini ya. Jadi apa namanya? Bagi orang yang senantiasa belajar dan ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil dia dalam posisi sedang belajar, Masya Allah, baik sekali. Kan begitu. Maka ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk kita semua, ayo belajar. Belajar. Ada Ustadz Nasrul, ada Syekh, ada guru-guru yang lainnya, Masya Allah. Kan begitu. Cukup ya Pak Bu ya? Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.